Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Haji Sawal Stonda MAG, dosen pada program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Nrekang. Pada video kali ini saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 4. Metode yang saya pakai di dalam kegiatan pembelajaran ini adalah metode DIA, Declaring Interaction dan Assessment, meliputi 1. Identitas mata kuliah, 2. Deskripsi mata kuliah, 3. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang 4. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, yang 5. Materi pembelajaran, yang 6. Sistem penilaian, dan yang 7. Rekaman video pembelajaran. Adapun identitas mata kuliah meliputi 1. Mata kuliah ini bernama Al-Islam dan Kemuhammadian 4 pada semester genap. Kode mata kuliah yaitu UME 20404, status wajib, bobot 2 SKS. Dosen pengampu adalah Dr. Andes Haji Sawal Stonda MAG pada Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas secara kritis dan analisis tentang integrasi dan penerapan nilai-nilai Islam ke dalam ipteks dan konteks lokal, regional, nasional maupun global. Berturut-turut secara fokus akan dibahas ilmu dalam perspektif Islam, hakikat, kedudukan, akal dan wahyu, ayat-ayat kauniyah dan kauliyah, dan integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pandangan Islam, kewajiban menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu dan pandangan Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem atau metode pembelajaran sinkron dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan latihan soal. Materi pembelajaran di dalam mata kuliah ini, yang pertama, karya monumental umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. 3. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. 4. Etika pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. 5. Integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan. 6. Paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Interrelasi kebenaran Al-Quran dan hadis dalam bidang ekonomi, serta bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ekonomi. 8. Paradigma Islam tentang sains dan teknologi. 9. Etika Islam dalam penerapan sains dan teknologi. 10. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan ubudiyah. 11. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Dan yang ke-12, sains dan teknologi dan isu-isu kontemporer. Sistem penilaian yaitu penilaian tugas dengan bobot 20%, yang kedua kehadiran dan keaktifan 15%,
ujian mid test atau ujian tengah semester 20%, sosial, sikap, pakaian, penampilan, komunikasi dan lain-lain 15%, kemudian final test sebanyak 30%. Kemudian saya akan menampilkan video pembelajaran. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan materi perkuliahan kita untuk prodi perpustakaan dan sains informasi ya. Untuk semester 4, dan yang mata kuliah kita adalah Al-Islam dan Muhammadiyah 4 ya. Sebelum kita lanjut, tentu saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa seperti yang kita telah bahas minggu lalu terkait dengan relasi kebenaran Al-Quran terhadap pengetahuan, kita sudah memahami bahwa Al-Quran atau hadis ya, dengan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena masing-masing berdiri pada posisinya masing-masing. Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber ilmu, sementara ilmu pengetahuan itu adalah bahagian dari apa yang menjadi kajian ilmu itu sendiri yang dilakukan oleh Kami mempresentasikan judul materi kami, yaitu Paradigma Islam tentang ilmu pendidikan, yang akan dibacakan oleh guru seperti ini. Baik, yang pertama, pengertian paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Paradigma Islam tentang ilmu pendidikan merupakan suatu kerangka berpikir menyeluruh yang bertolak dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan proses pendidikan. Paradigma ini tidak hanya bersifat ilmu pengetahuan dan keterampilan. Adapun hakikat ilmu pendidikan dalam paradigma Islam, yang pertama berbasis tauhid, yang kedua bersumber dari wahyu dan akal, yang ketiga mengedepankan kesatuan ilmu dan akhlak, dan yang keempat tujuan pembentukan insan kamil. C. Keutamaan pendidikan dalam Islam. 1. Pendidikan adalah perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, pendidikan mengangkat derajat manusia. Yang ketiga, pendidikan sebagai jalan menuju takwa dan kebahagiaan dunia akhirat. 4. Pendidikan membentuk karakter dan akhlak mulia. 5. Pendidikan merupakan jalan jihad. 6. Guru dan pendidik mendapat derajat tinggi. D. Teori-teori ilmu pendidikan dalam paradigma Islam. Berikut ini adalah beberapa teori utama dalam pendidikan Islam yang bersumber dari tokoh-tokoh pemikir Islam. Yang pertama, teori pendidikan Imam Al-Ghazali. 2. Teori pendidikan Ibnu Sina. 3. Teori pendidikan Ibnu Khaldun. 4. Teori pendidikan Al-Attas. 5. Teori pendidikan Basri. peserta didik ya, untuk menyampaikan pertanyaan kepada yang melakukan presentasi ya, dan nanti akan dijawab, kemudian nanti kita akan lakukan penekanan segalanya. Silakan. Kita persilakan 3 penanya pertama. Ya. Silakan. Kepada saudara Sudari Ayu, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dari Kewajiban kelompok 11.
pertanyaan. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana peran nilai-nilai seperti kejujuran, bagaimana peran nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam etika pendidikan Islam. Dan tanggung jawab dalam etika pendidikan Islam. Kejujuran, keadilan. Baik, kepada saya untuk mengajukan sedikit pertanyaan bisa disimak dulu di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman telah menjelaskan beberapa poin tentang tujuan ilmu menurut Islam. Yang saya fokus pada poin ketiga, membebaskan manusia dari kebodohan dan kesesatan. Saya ambil cerita dari saya sendiri. Begini, katanya dalam ilmu itu ada dua opsi. Yang pertama itu sebenarnya kan ada orang pernah bertanya, apakah ilmu itu sudah membawa kita dalam kebenaran? Nah, tapi ada orang menjawab dari sudah nih apa yang dia pelajari. Nah, yang menjadi sebuah pernyataan dalam ilmu saya itu, saya pernah baca buku filsafat lah. Nah, seseorang pernah mengatakan bahwa filsafat itu sesat, dia membawa kita dari kebodohan, baik itu dalam pemikiran atau segala hal. Menurut saya filsafat itu membawa kita ke kebenaran, bagaimana cara berpikir radikal dan kritis. Nah, apakah filsafat itu ilmunya turun dari mana? Apakah turun dari Al-Quran atau bagaimana? Padahal sudah berapa buku filsafat saya baca, tapi saya belum membaca sejarahnya, cuma sedikit saja. Itu menjadi pertanyaan. baik, kepada saudari Muradia Putri kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, kita atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apa saja prinsip dan nilai etika prinsip dan nilai etika Islam yang dapat diterapkan dalam pendidikan? Ya. Pertanyaan ketiga terakhir. Ya. Baik. Dipersilakan kepada yang berbicara memberikan tanggapan, ya, singkat saja ya. Jadi kita memanfaatkan waktu yang turun dari Al-Quran. Filsafat itu tidak berasal dari Al-Quran, melainkan berasal dari usaha manusia untuk berpikir secara mendalam dan rasional tentang hakikat hidup, alam semesta, pengetahuan dan nilai-nilai. Jadi filsafat itu lahir dari akal manusia bukan dari Al-Quran. Mungkin itu saja dari kami. Baik, pengertian paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Paradigma Islam tentang ilmu pendidikan merupakan suatu kerangka berpikir menyeluruh yang bertolak dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam memahami, mengembangkan. Ayat 11, yang ketiga Quran Surah As-Zumar ayat 9, yang keempat Quran Surah At-Taubah ayat 122, 5 Quran Surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. saya berikan dulu coba dibuka dulu dari awal. Ya,
kita masuk pada ya untuk materi kedua ini saya akan jelaskan, baru nanti ada mahasiswa yang merespon kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan materi kita ini. Yang pertama bahwa kita harus pahami tentang paradigma Islam tentang pendidikan. Kalau kita bicara tentang paradigma itu adalah cara pandang. Jadi bagaimana Islam itu yang berkonsep tentang pendidikan. Ya, apa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara penerapannya, ya, dan apa yang menjadi ya ayat dan hadis yang terkait dengan itu. Silakan dilanjut dulu. Ya, kita bicara paradigma ilmu pendidikan juga membuat asumsi filosofi. Jadi kita tadi bicara tentang filosofi, artinya filsafatnya. Filosofi tentang paradigma Islam ini tentang pendidikan, yaitu yang pertama ya kita melihat daripada hakikat manusia itu sendiri. Jadi itulah caranya filsafat melihat. Bicara tentang hakikat. Apa itu manusia? Ya. Bagaimana hakikat itu manusia? Apa yang menjadi ya potensi yang ada pada manusia? Nah, sama juga melihat tentang hakikat ilmu. Bagaimana ilmu filsafat melihat bagaimana dengan ilmu? Apa rangkaiannya daripada ilmu itu sendiri? Yang ketiga, apa hakikat pendidikan? Sama, secara filosofi, ya kita melihat tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ilmu. Lanjut, ya. Kita bicara tentang hakikat ilmu pendidikan dalam paradigma Islam. Ya, ini ada 3 sifat yang dimilikinya, empat ya. Yang pertama bahwa ilmu dan kemanusiaan. Yang kedua ilmu untuk kemaslahatan hidup. Dan yang ketiga ayat dan hadis yang terkait dengan hal tersebut. Inilah yang akan menjadi ya target capaian pembelajaran kita hari ini. Sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini, bahwa pola pembelajaran kita adalah kita bagi pada 3 sesi. Sesi pertama itu adalah pendahuluan, sesi pembuka, ya, dengan kita mengingat kembali apa yang kita pelajari tahun minggu lalu. Dan sesi kedua kita masuk pada inti yang kita format dalam bentuk diskusi, ya. Kemudian nanti dari hasil diskusi itu kita akan memberikan penjelasan dari saya sendiri sebagai dosen penanggung jawab holistik dan teknik integrasi yang menggabungkan nilai-nilai wahyu dan pemikiran ulama. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak spiritual dan menjadikan individu sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab. Pendekatan ini pentingnya tauhid menolak pemisahan antara aspek spiritual dan intelektual sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan dunia modern yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang hal penting. Saya penekanannya pada kesimpulan ini bahwa harapan yang sangat diharapkan di dalam paradigma Islam tentang ilmu pendidikan adalah jangan terjadi pemisahan antara aspek spiritual dan aspek intelektual. Karena kalau itu terjadi, disitulah kadang lahir pemahaman-pemahaman yang kadang kita memahami selama ini ada namanya ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri yang cenderung kepada hal-hal yang terkait dengan bagaimana memahami Islam itu secara apa istilahnya tekstual, secara tekstual.
artinya apa yang dia pahami itu yang dia lakukan, dan itulah yang kadang memahami Islam ini ya dalam penerapannya itulah yang biasa dia berubah menjadi orang yang memahami Islam itu secara keras, dan bahkan sampai pada ya notabene mereka berjihad yang pada dasarnya itu sebenarnya itu adalah pemahaman yang keliru. Itu yang biasa disebut dengan ekstrem kiri. Bagaimana yang ekstrem kanan yang pembedaannya itu adalah ya menjadikan agama itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan duniawi. Itu adalah pemisahan. Jadi dia memisahkan antara ya urusan pengabdian kepada Allah dengan urusan duniawi. Yang benar adalah bagaimana kita itu kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran, dan kita di perguruan Muhammadiyah itu dengan selalu mengedepankan yang namanya prinsip wasatiyah, berada di tengah-tengah, tidak cenderung pada garis kanan dan tidak cenderung pada garis kiri, tapi keduanya berjalan. Dunia ini kita tuntut, tapi yakin bahwa akhirat itu adalah menjadi akhir dari segala aspek kehidupan yang kita akan jalani. Jadi mencari dunia itu penting, tapi mencari kehidupan akhirat itu juga jauh lebih penting. Saya kira itu adalah menjadi kata kunci kita hari ini dari dua materi yang kita sampaikan ini, ya berdasarkan ya capaian pembelajaran kita, mudah-mudahan kalian. Saya kira ini ya cukup ya perkuliahan kita. Tidak ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang kita telah bahas tolong diulangi, tolong dipertajam sehingga nantinya kalian memahami tentang apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.